Halo Sobat Tani DGW, perkenalkan saya Holil dari tim DGW. Dan DGW punya program baru, namanya Simultan atau seputar ilmu pertanian. Pada acara Simultan ini, kita akan sama-sama mengulas topik-topik tentang dunia pertanian secara singkat dan jelas. Pada Simultan episode pertama, kita akan mengulas tentang organisme pengganggu tanaman atau biasa disingkat OPT. OPT ini adalah organisme yang berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi tanaman kita dan juga pastinya akan sangat merugikan. Dan OPT ini secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang dikategorikan sebagai hama, ada yang dikategorikan sebagai penyakit, dan ada yang dikategorikan sebagai gulma. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hama. Hama adalah organisme yang menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan pada umumnya ini kasat mata. Jadi ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada tanaman budidaya yang terserang hama ini bisa kita lihat dengan jelas. Misalkan daunnya menjadi berlubang atau daunnya menjadi keriting. Dan yang kedua adalah kasat mata. Organisme penyebab kerugian tadi itu biasanya kasat mata. Misalkan kita bisa lihat ada kutu kebul, ada wereng, ada tungau, itu semua adalah hama. Tetapi tidak semua organisme yang kita temui di lahan itu bisa dikategorikan sebagai hama. Ada beberapa yang termasuk sebagai predator. Predator ini ada beberapa jenis seperti dari golongan laba-laba, ada juga dari tomcat dan masih banyak lagi. Nanti kedepannya Sobat Tani harus bisa membedakan mana yang dikategorikan sebagai hama, mana yang dikategorikan sebagai bukan hama. Oke, kita akan bahas ya. Yang kedua ya tentang penyakit. Penyakit adalah kondisi di mana bagian-bagian tertentu pada tanaman menjadi tidak normal. Gejala pada tanaman yang tidak normal ini biasanya kita lihat dari tanaman yang kerdil atau tanaman yang menjadi layu. Nah, tanaman yang normal kan umumnya segar. Ketika tanamannya menjadi tidak normal, itu kemungkinan besar karena ada serangan penyakit. Dan penyebab penyakit ini dinamakan sebagai patogen. Patogen sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang termasuk jamur, ada yang termasuk bakteri, dan ada juga yang termasuk virus. Dan penanganan untuk masing-masing penyebab penyakit itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Oke, untuk penyakit sudah jelas. Selanjutnya kita akan diskusi tentang gulma. Gulma adalah tumbuhan yang hidupnya tidak dikehendaki dan merugikan tanaman budidaya. Ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Adalah tidak dikehendaki dan merugikan. Yang pertama tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki karena gulma ini tumbuhannya di tengah-tengah tanaman budidaya kita. Misalkan kita menanam jagung, di tengah-tengah tanaman jagung kita ada beberapa rumput yang tumbuh di sana. Itu rumput bisa kita kategorikan sebagai gulma. Misalkan ada juga tanaman kangkung di tengah-tengah tanaman padi. Nah, tanaman kangkung tersebut kita bisa kategorikan juga sebagai gulma karena tidak kita kehendaki. Yang selanjutnya adalah merugikan. Merugikan ini karena ada beberapa kompetisi dengan tanaman utama. Yang pertama, kompetisi dari ruang. Ketika ruangnya menjadi terbatas, pertumbuhan tanaman utama kita akan menjadi tidak normal sehingga gulma ini sangat merugikan. Selanjutnya adalah kompetisi unsur hara. Ketika ada gulma di lahan pertanian, unsur hara yang kita aplikasikan, yang kita berikan untuk tanaman kita tidak sepenuhnya akan terserap oleh tanaman kita dan sebagian akan terserap oleh si gulma tadi. Nah, sehingga nanti pertumbuhan tanaman akan menjadi tidak normal. Selanjutnya adalah kompetisi tentang cahaya. Kita tahu bahwa suatu tanaman itu dalam melakukan proses hidupnya ada fotosintesis, dan fotosintesis ini membutuhkan sinar matahari, membutuhkan cahaya. Ketika sinar matahari dan cahaya ini menjadi tidak optimal, otomatis proses fotosintesisnya pun menjadi tidak maksimal juga dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Oke, Sobat Tani DGW sudah tahu kan apa itu hama, apa itu penyakit, dan apa itu gulma.
Itu saja simultan episode pertama tentang organisme pengganggu tanaman. Kita sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Salam sukses untuk Sobat Tani DGW. DGW, sukses bersama petani.